Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Febriansah, NPM 1804 10 20 42, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan siklus akuntansi perusahaan jasa. Pertama itu pengertian. Usaha apapun yang menyediakan jasa atau menjual produk pastinya memiliki siklus akuntansi. Akuntansi adalah bagaimana sebuah usaha atau perusahaan melacak keuangannya. Walaupun perusahaan jasa dan barang menawarkan berbagai macam barang ke konsumen, keduanya wajib mengikuti sebuah prinsip akuntansi. Ini berarti bahwa persamaan akuntansi yaitu aset plus liabilitas plus ekuitas berlaku kepada perusahaan tersebut. Akan tetapi jenis barang dan jasa yang disediakan mempengaruhi bagaimana perusahaan menjalankan roda keuangan untuk biaya operasional dan pemasukan. Yang kedua, siklus akuntansi perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang penyediaan pelayanan kepada pelanggan atau perusahaan lainnya. Contohnya sebuah firma akuntansi yang menyediakan jasa akuntansi untuk perorangan ataupun usaha lainnya. Sementara sebuah salon menawarkan potong rambut, styling, dan perawatan lainnya untuk pelanggannya. Sebuah perusahaan menyediakan barang, membeli perlengkapan secara grosir, dan mengirimkannya kepada pelanggan. Sebuah butik membeli pernak-pernik pakaian dari sebuah perusahaan lain yang menyediakan barang khusus pakaian. Walaupun demikian, menutup kemungkinan bagi perusahaan jasa memiliki persediaan barang, atau salon biasanya memiliki persediaan apabila salon tersebut juga menjual perawatan rambut, shampoo, dan lain-lainnya. Ketiga, berikut adalah urutan tahapan siklus akuntansi. Yang pertama yaitu analisa transaksi. Yang kedua, membuat jurnal. Yang ketiga, posting dan menyiapkan neraca lajur. Yang keempat, menyiapkan laporan keuangan. Yang kelima, catat jurnal penyesuaian dan jurnal penutup. Yang keenam, posting jurnal penyesuaian dan jurnal penutup. Yang ketujuh, menyiapkan neraca saldo. Di tahap ini, Anda harus mengumpulkan semua data transaksi perusahaan jasa. Bentuk transaksi perusahaan jasa biasanya berupa pembelian asuransi, pembelian persediaan alat, biaya sewa, biaya iklan, dan biaya lainnya. Setelah semua terkumpul dan dianalisa, baru Anda memasukkan ke jurnal umum. Selanjutnya, membuat jurnal. Pada tahapan membuat jurnal umum, semua transaksi sudah dianalisa dan bisa diposting ke buku besar. Selanjutnya, posting dan menyiapkan neraca lajur. Neraca lajur berupa worksheet yang berisi informasi data keuangan tersusun dari jurnal umum. Kolom yang berbagi adalah nama akun, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laba rugi, neraca. Selanjutnya, menyiapkan laporan keuangan. Jika sudah pada tahapan ini, Anda harus berhati-hati memasukkan data jurnal ke dalam laporan keuangan, supaya tidak terjadi kesalahan perhitungan. Di dalam laporan keuangan akan berisi kolom debit dan berkredit yang akan ditutup. Selanjutnya, catat jurnal penyesuaian dan jurnal penutup. Jurnal penyesuaian akan ditutup dan dimasukkan ke dalam jurnal penutup, masih sama seperti kolom sebelumnya. Akan tetapi terdapat kolom debit dan kredit dari laporan keuangan. Di akhir akan terlihat jelas kesimpulan pemasukan, yaitu jumlah debit yang akan ditutup. Selanjutnya, posting jurnal penyesuaian dan jurnal penutup. Setelah semua debit dan kredit tercatat, maka Anda harus posting ke jurnal penyesuaian dan jurnal penutup ke buku besar. Yang terakhir yaitu menyiapkan neraca saldo. Ini adalah tahapan terakhir dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Fungsi neraca saldo adalah untuk memeriksa keseimbangan kolom debit dan kredit yang ada di buku besar dengan menghitung setiap saldo dan akun di dalamnya. Jadi kesimpulannya yaitu siklus akuntansi perusahaan jasa bukan tidak rumit walaupun sedikit barang fisik yang dimasukkan ke dalam transaksi.
tapi Anda harus tetap teliti dalam melakukan setiap tahapannya supaya Anda tidak banyak merugi saat membuat laporan keuangan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.